Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kunci sukses tes wawasan kebangsaan berdasarkan soal dan pembahasannya. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Masyarakat Indonesia bersifat multikultural yang ditandai dengan keragaman jenis suku bangsa. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keragaman tersebut adalah, mohon maaf ada suara motor ya karena ini di pinggir jalan. Oke, saya ulangi. Masyarakat Indonesia bersifat multikultural yang ditandai dengan keragaman jenis suku bangsa. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keragaman tersebut adalah, yang ditanyakan adalah faktor sosiologis. Ya. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, manusia dan masyarakat. Jadi, keragaman jenis suku bangsa secara sosiologis salah satunya diakibatkan karena perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C, perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Untuk jawaban option A, masyarakat sebagian besar bekerja di bidang agrarian, itu lebih kepada faktor geografis misalkan ya, karena letak. Kemudian yang B, isolasi geografis, ini juga lebih pada faktor geografis. Potensi wilayah yang kaya sumber daya alam juga geografis. Sejarah bangsa yang pernah dalam penjajahan, ini faktor histori. Jadi jawabannya adalah yang C, perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Ini soal bahasa Indonesia. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Ide pokok dari bacaan di atas adalah A, kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan. B, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. C, kesadaran bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan. D, kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat. E, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Nah, ini untuk soal-soal mencari ide pokok, itu kita bisa mengamatinya apakah soal itu tipenya induktif atau dari pembahasan khusus ke umum, atau deduktif dari pembahasan umum ke khusus. Untuk soal ini lebih cenderung induktif ya, karena jawaban hampir pasti ada di awal kalimat. Untuk soal-soal tipe induktif di awal kalimat berarti kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini kita bisa lihat dari kalimat pertama bacaan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut pada kalimat-kalimat berikutnya yang ditegaskan di akhir kalimat bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua. Jadi tanggung jawab bersama ya, jawabannya yang B, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita lihat yang kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan, itu juga bukan kan. Yang C, kesadaran bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan, ini bukan, kurang tepat. Jadi yang D, kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat, ini di akhir tapi kalimat ini bukan sebagai kalimat utama atau ide pokok. Yang E, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi, ini berlawanan. Jadi jawabannya adalah yang B. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat untuk diterapkan demi kemajuan rakyat Indonesia. B, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. C, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional. D, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan pemerintah.
E. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan semangat untuk menjaga ketertiban dunia. Oke, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu dapat menerima perkembangan dinamika zaman dengan 3 cara, yakni menerima sepenuhnya, menerima sebagian atau filterisasi, dan tidak menerima perkembangan apabila tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, ini kuncinya adalah apakah itu sesuai dengan kepribadian bangsa atau tidak. Jadi jawabannya adalah yang B. Menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Ius sanguinis merupakan asas yang digunakan untuk suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas A. Sejarah hidupnya, B. Tempat kelahirannya, C. Asal-usul kejadiannya, D. Agama yang dianutnya, E. Asal-usul keturunannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan, seseorang dapat dikenai 2 cara ya, atau dikenal dengan 2 cara. Yang pertama adalah ius sanguinis berdasarkan asal-usul keturunannya dan ius soli berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ditanyakan adalah ius sanguinis. Jadi untuk ius sanguinis adalah asal-usul keturunannya, yang E. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya adalah penjelasan sila-sila Pancasila. Misalnya sila ketiga diwujudkan dalam A. Pokok pikiran pertama, B. Pokok pikiran kedua, C. Pokok pikiran ketiga, D. Pokok pikiran keempat, E. Pokok pikiran kelima. Untuk pokok pikiran pertama, yaitu tentang persatuan, itu sila ketiga. Pokok pikiran kedua itu tentang keadilan sosial, sila kelima. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat, sila keempat. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan, sila pertama dan kedua. Ini silahkan boleh ditulis atau di screenshot oleh kawan-kawan, karena soal-soal seperti ini harus kita ingat ya, kita hafal. Pokok pikiran pertama sampai keempat itu isinya tentang apa aja. Baru kita pahami bahwa pokok pikiran pertama tentang persatuan, maka itu berhubungan dengan sila ketiga dan sampai seterusnya. Oke, jadi untuk jawaban yang soal ini adalah yang A, pokok pikiran pertama. Pemilu 1 tahun 1955 dilaksanakan pada masa kabinet A. Natsir September 1950 sampai Maret 1952, B. Sukirman April 1950 sampai April 1952, C. Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1957, D. Wilopo April 1952 sampai Juli 1953, dan Ali Sastromijoyo Agustus 1955 sampai Maret 1957. Oke, pemilihan umum pertama yang terjadi di Indonesia dan dianggap sudah demokratis itu dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai Maret 1957. Jadi jawabannya yang C. Kemudian Pusat Tenaga Rakyat Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Cipto Mangunkusumo, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Ki Hajar Dewantara, dan E. Kiai Haji Mas Mansur. Untuk 4 serangkai, ini tokoh-tokohnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi yang bukan adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Jawabannya yang B. Oke, sekian pembahasan dari saya untuk beberapa soal ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritik, saran, dan masukan silahkan kirimkan di kolom komentar. Dan apabila ada ingin pembahasan mengenai sesuatu yang ingin disampaikan, mengenai ide-ide, boleh kirim di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.